Shalom, selamat siang anak-anak sekalian. Masih ada sukacita dan semangat di siang hari ini. Ya, saya berharap kalian masih ada semangat dan sukacita untuk kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pembelajaran yang keempat, subtema 1, buku tema yang ke-8. Silahkan anak-anak boleh menyimak bukunya. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa hal penting berkaitan dengan bentuk-bentuk keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, di pembelajaran yang keempat, kita akan memperhatikan tentang jenis usaha ekonomi atau jenis usaha masyarakat Indonesia. Tujuannya setelah itu anak-anak dapat mengerti dan memahami tentang dan mengetahui apa saja jenis-jenis usaha yang dilakukan atau ditekuni oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pada bagian ini kita memperhatikan di pembelajaran yang keempat, kita melihat di sana ada seorang bapak bernama Pak Ilham itu memiliki usaha budidaya berbagai macam ikan di kolamnya. Nah, di dalam budidaya ikan yang dilakukan oleh Pak Ilham ini, ikannya ketika sudah besar, maka Pak Ilham menjual ikan-ikannya dan mendapatkan uang. Apa yang dilakukan oleh Pak Ilham? Jika kita memperhatikan bagian ini masuk dalam jenis usaha pedagang. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ilham ini masuk pada jenis usaha pedagang atau perdagangan, masuk di dalam bidang perdagangan. Jadi ikannya dibudidaya, kalau sudah besar dia jual dan mendapatkan penghasilan. Nah, itu masuk dalam bagian perdagangan. Nah, anak-anak berbicara tentang jenis usaha masyarakat Indonesia. Jika kita memperhatikan di bagian Ayo Membaca, ada beberapa jenis usaha masyarakat Indonesia yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah perdagangan seperti yang dilakukan oleh Pak Ilham tadi. Lalu yang kedua adalah perindustrian dan yang ketiga adalah jasa. Semua jenis usaha itu dilakukan oleh masyarakat, tujuannya adalah supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, oleh sebab itu saya meminta kepada anak-anak, silahkan kalian membaca Ayo Membaca, perhatikan dengan benar dibaca. Saya kasih waktu 5 menit, silahkan baca dan kamu perhatikan apa yang disampaikan tentang jenis usaha masyarakat dalam bidang perdagangan, perindustrian maupun jasa. Dan jika kalian sudah membaca, silahkan anak-anak, saya meminta kalian untuk mengerjakan bagian Ayo mengerjakan di halaman 25 sampai 26 serta Ayo mencari tahu halaman 26. Tolong dikerjakan dengan benar dan lihat bagian selanjutnya adalah bagian mengamati. Tolong diperhatikan dan dikerjakan juga. Semua dikerjakan dengan benar ya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan setelah itu kita tahu jenis usaha yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Ada yang di bidang perdagangan, ada yang di bidang perindustrian, dan ada juga di bidang jasa. Tapi semua jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu dapat dipengaruhi oleh kondisi alam setempat. Jadi kondisi alam setempat di masyarakat, di mana masyarakat itu berada, itu akan berpengaruh terhadap jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Contoh yang dapat kita perhatikan adalah
Banyak penduduk Bali membuka usaha sebagai pemandu wisata. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Bali memiliki banyak sekali tempat wisata, sehingga masyarakatnya semuanya menjadi, hampir semua masyarakat Bali bergerak di bidang menjadi pemandu wisata. Dan tentu itu masuk pada jenis usaha jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi juga ada masyarakat yang kondisi alamnya mempengaruhi mereka, akhirnya jenis usaha yang mereka tekuni adalah perdagangan ataupun perindustrian. Jadi anak-anak, seperti yang saya katakan bahwa segala suatu jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu dapat dipengaruhi oleh situasi lingkungan yang ditempati oleh masyarakat. Nah anak-anak, setelah itu saya meminta kalian untuk kalian boleh memperhatikan bagian ayo lakukan halaman 28, tolong dikerjakan dengan benar, serta bagian ayo menulis, silahkan kalian boleh mengerjakannya dengan benar. Dan jika sudah selesai mengerjakan semua tugas itu, anak-anak dapat mengumpulkan semua tugas itu tepat pada waktunya. Baik, terima kasih untuk perhatian anak-anak pada siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami dari pagi, siang, hingga pada saat ini. Kami boleh belajar dan kami boleh mengakhiri pertemuan pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak akan mengerjakan tiap tugas yang diberikan. Tuhan beri hikmat, kemampuan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih anak-anak untuk perhatian kalian pada siang hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya dan sekali lagi jangan lupa dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati.